data yang kita ketahui kepada rumus yang ini, di mana V3 yaitu 3,5 kali 10 pangkat min 5 dan seterusnya seperti data yang tercantum di atas. Untuk K kita bisa coret karena nilai ketetapan dalam satu percobaan bernilai sama. Oleh karena itu kita tidak perlu menghitung nilai K dalam untuk mencari order reaksi. Setelah itu kita lihat di sini yang sama, kita bisa coret ini dan ini. Setelah kita melakukan pengeliminasian pada angka yang sama, nilai yang sama, kita selanjutnya hitung lagi, yaitu yang tersisa yang tidak dicoret. Di sini ada 3,5 dibagi 7,1 dan 0,1 pangkat order M dibagi 0,02 pangkat order M. Didapatkan hasil seperti ini. Dari 3,5 dibagi 7,1 didapatkan hasil 0,49. Kita bisa bulatkan menjadi 0,5 dan dari pembagian hasil ini kita dapatkan hasil 0,5 pangkat M. Oleh karena itu dapat kita ketahui bahwa order M pada percobaan laju reaksi ini adalah 1. Karena kita telah mendapatkan hasil dari order M, selanjutnya kita akan mencari hasil dari order N. Untuk mencari hasil order N, kita menggunakan langkah-langkah yang sama seperti langkah-langkah yang kita gunakan untuk mencari order N. Tetapi kita menggunakan data percobaan yang berbeda tentunya. Karena order N ini adalah order milik B, jadi kita harus melihat lawannya. Kita harus melihat lawannya yaitu A. Untuk itu kita harus mencari nilai A yang sama. Dari data tersebut kita bisa ketahui bahwa laju reaksi 1 dan laju reaksi 2 memiliki data A yang sama. Oleh karena itu kita bisa menggunakan data laju reaksi tersebut untuk mencari order N. Karena kita akan mencari nilai N dengan menggunakan data dari percobaan 2 dan 1, kita substitusikanlah data yang ada dalam rumus ini. Setelah kita substitusikan data yang ada kepada rumus ini, kita bisa lakukan eliminasi pada angka-angka yang sama, yaitu 10 pangkat min 5 K dan 0,2, sehingga tersisa 7,1 per 1,8 dengan 0,3 pangkat N dibagi 0,15 pangkat N. Dari hasil ini kita bisa dapatkan 3,9 dapat dibulatkan menjadi 4, dan dari hasil 0,3 dibagi 0,15 kita dapatkan hasil 2, sehingga kita bisa dapatkan nilai N yaitu 2. Dari hitungan yang telah kita lakukan, kita bisa simpulkan order M yaitu 1 dan order N adalah 2. Selanjutnya, perintah kedua kita disuruh untuk mencari ketetapan laju reaksi yaitu K. Untuk mencari ketetapan laju reaksi, supaya lebih mudah kita juga membuat pernyataan yang diketahui seperti ini. Karena kita tadi sudah menghitung order M dan N, kita juga mengetahui order M berapa dan order N berapa. Untuk mencari nilai K, kita bisa melakukan substitusi pada rumus laju reaksi. Di sini kita menggunakan percobaan 2 untuk mencari nilai K. Kita substitusikan data yang ada kepada rumus ini, didapatlah hasil seperti ini. Kemudian kita pangkatkan 0,2 pangkat 1 yaitu sama 0,2 dan 0,3 pangkat 2 yaitu hasilnya kita dapat 0,09. Di sini kita bawa semuanya berpindah luas awalnya perkalian, jadi kita pindah luas menjadi bagian seperti ini. Karena sudah dipindah luaskan, kita bisa hitung menjadi ini habis karena telah dikurang dengan 5 dan ini habis karena sudah dikurang juga dengan 5, sehingga didapatkan hasil 7,1 dikali 10 pangkat min 2 per 2 dikali 19, 2 dikali 9 adalah 18. Dari hitungan ini kita bisa dapatkan hasil 0,39 dikali 10 pangkat min 2, jadi hasil K adalah ini. Dan perintah ketiga kita diminta untuk menghitung laju reaksi dari HgCl 0,02 dan C2O4 dengan konsentrasi awal 0,02. Sebelum menghitung, sebaiknya kita membuat pernyataan diketahui seperti ini.
masukkan pada rumus ini, didapatlah hasil seperti ini. Kita bisa lakukan substitusi dari data yang ada kepada rumus tersebut, didapatkan data tersebut menjadi seperti ini. 0,02 dipangkat 1 sama, tetapi kita di sini ubah bentuknya menjadi seperti ini, 2 dikali 10 pangkat min 2. Dan 0,02 pangkat 2 kita dapatkan hasil 4 dikali 10 pangkat min 4. Setelah itu untuk menghitung ini, lebih mudahnya kita kumpulkan yang berpangkat dengan berpangkat menjadi 0,39 dikali 2 dikali 4 dan seterusnya seperti ini. Didapatkan hasil dari 0,39 dikali 2 dikali 4 didapatkan hasil 3,12. Hasil laju reaksi yaitu 3,12 dikali 10 pangkat min 8. Dari perhitungan tersebut dapat kita simpulkan jika HgCl dengan konsentrasi awal 0,02 dan C2O4 dengan konsentrasi 0,02 kita dapatkan laju reaksinya yaitu 3,12 dikali 10 pangkat min 8. Di sini terdapat soal nomor 2 yaitu penguraian termal aseton pada suhu 600 derajat Celcius merupakan reaksi orde pertama dengan waktu paruh 80 detik. Di sini kita diminta untuk menghitung ketetapannya yaitu K dan waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton tersebut terurai. Baik, langsung saja kita mengerjakan soal pertama yaitu kita diminta untuk mencari ketetapan reaksi berikut. Pertama-tama, sebelumnya agar memudahkan kita dalam melakukan substitusi pada rumus, kita sebaiknya membuat pernyataan diketahui terlebih dahulu. Dapat dari soal, kita bisa mengetahui bahwa suhunya 600 derajat Celcius dan waktu paruh 80 detik. Dan juga diketahui di sini reaksi orde pertama. Untuk mencari nilai K, karena di sini telah diketahui waktu paruhnya dan diketahui bahwa di orde pertama, kita bisa menggunakan rumus waktu paruh pada orde pertama, yaitu 0,93 dibagi dengan K. Dengan itu kita bisa mensubstitusikan data-data yang ada pada rumus tersebut. Setelah data-data yang ada kita substitusikan kepada rumus, akan menjadi T setengahnya menjadi 80, 0,69 dibagi K. Di sini untuk kita mencari K, dapat kita tulis seperti ini, K sama dengan 0,693 dibagi dengan 80. Akan kita dapat hasilnya 0,00866. Untuk mempermudah kita bisa kita ubah menjadi 8,66 dikali 10 pangkat min 3. Sudah kita dapat, berarti nilai K adalah 8,66 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya, perintah kedua, kita diminta untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk menguraikan aseton sebanyak 25%. Pertama-tama, kita akan membuat pernyataan diketahui terlebih dahulu. Dari soal, kita bisa tahu bahwa suhunya yaitu 600 derajat Celcius, waktu paruhnya 80 detik, dan karena di sini kita hanya memerlukan 25% dari aseton yang terurai, NT kita bisa tahu dengan 100% dikurang 25% didapatkan hasil 75%. Untuk N0 kita bisa tuliskan dia menjadi 100%. Perlu kita ketahui bahwa NT adalah zat sisa dari peluruhan dan N0 adalah zat sebelum peluruhan. Setelah itu, karena kan tadi kita sudah menghitung nilai K, jadi kita bisa tambahkan pada keterangan diketahui di sini nilai K yaitu
8,66 dikali 10 pangkat min 3. Perintah soal kita diminta untuk mencari nilai T. Oleh karena itu kita bisa menggunakan rumus log NT per N0 sama dengan min KT per 2,303. Kita bisa substitusikan data yang ada pada rumus tersebut. Data yang sudah disubstitusikan akan menjadi seperti ini, di mana NT kita ubah menjadi 75%, N0 kita ubah menjadi 100%, K kita masukkan nilai 8,66 kali 10 pangkat min 3. Karena di sini T dicari, T yang akan kita cari, kita bisa tuliskan tersebut dengan tanda simbol T saja, per 2,303. Setelah itu kita bisa lakukan perhitungan pada hasil ini dengan cara dapat juga ditulis seperti ini untuk mencari nilai T, yaitu log 75% per 100 dikali, karena dia berpindah ruas jadi kita balik menjadi 2,303 per min 8,66 dikali 10 pangkat min 3. Setelah itu kita bisa lakukan perhitungan pada angka-angka yang sudah tercantum pada rumus tersebut. Di sini T sama dengan log 75 per 100 dapat kita ubah menjadi 0,75, jadi log 0,75 sama dengan 2,303 per min 8,66 dikali 10 pangkat min 3. Diketahui bahwa hasil dari log 0,75 didapatkan hasil min 0,124. Kita bisa tuliskan, maaf ini tandanya dikali bukan sama dengan, dikali 2,303 per min 8,66 kali 10 pangkat min 3. Kita bisa kalikan hasil min 0,124 dikali 2,303 didapatkan hasil min 0,285. Kita bisa bulatkan menjadi segini saja, per 8,66 dikali 10 pangkat min 3. Setelah itu kita hitungkan bagian min 0,285 dibagi min 8,66 dikali 10 pangkat min 3. Karena bilangan pembilang dengan penyebutnya berbeda bentuk, kita harus samakan terlebih dahulu agar kita lebih mudah dalam menghitungnya. Di sini kita bisa ubah min 285 dikali 10 pangkat min 3. Kenapa min 3? Karena ada 3 angka di belakang koma, yaitu 2, 8, dan 5. Per min 8,66 dikali 10 pangkat min 3. Karena di sini keduanya sama-sama memiliki 10 pangkat min 3, kita bisa coret sehingga tersisa min dibagi min hasilnya adalah positif. Jadi tersisa 285 per 8,66. Dari pembagian berikut kita bisa dapatkan hasilnya adalah 32,9. Jadi kesimpulannya, waktu yang diperlukan untuk menguraikan 25% aseton yaitu 32,9, bisa kita bulatkan menjadi 33 detik. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Di sini terdapat 3 data dari hasil sebuah percobaan. Dari data tersebut kita diminta untuk menentukan hukum laju reaksi, ketetapan, dan laju reaksi jika C5HN H5N memiliki mol 5 kali 10 pangkat min 5 dan CH3I memiliki mol 2 kali 10 pangkat min 5. Langsung saja, perintah pertama kita diminta untuk menentukan hukum laju reaksi. Sebelum itu kita ketahui bahwa hukum laju reaksi memiliki rumus secara umum seperti ini. V sama dengan K dikali A pangkat M dan dikali B pangkat N. Seperti sebelumnya, sebelum kita mengerjakan, sebaiknya kita agar lebih mudah membuat pernyataan diketahui terlebih dahulu. Di sini C5H5N bisa kita anggap sebagai nilai A,
CH3I kita anggap sebagai nilai B, dan laju reaksi kita simbolkan dengan B. Ini bisa kita tulis A1 seperti ini, dan B, B1, B2, dan B3, V1, V2, dan V. Nah, karena di sini kan terdapat K, M, dan N yang belum diketahui hasilnya, kita akan mencari satu persatu. Pertama kita akan mencari orde M dan N. Untuk mencari orde M, karena orde M adalah milik bagian A, kita lihat lawannya yaitu bagian B, dilihat mana yang sama angkanya, yaitu dari data tersebut diketahui bahwa percobaan 1 dan percobaan 2 memiliki nilai B yang sama. Oleh karena itu kita bisa menggunakan data tersebut untuk mencari nilai M. Kita substitusikan data-data yang ada kepada dalam rumus. Jadi, setelah kita substitusikan, akan terdapat hasil seperti ini. V2 kita masukkan 3 kali 10 pangkat min 6, V1 kita masukkan 7,5 dikali 10 pangkat min 7, dan seterusnya sesuai dengan rumus yang ada dan data yang tersedia. Setelah itu kita lakukan eliminasi pada angka-angka yang sama. Di sini ada terdapat nilai K. Nilai K kita tidak perlu cari karena nilai K dalam suatu percobaan, dalam satu percobaan itu bernilai sama. Dan juga ini kita bisa coret karena memiliki angka yang sama. Setelah itu kita lakukan perhitungan pada angka-angka yang tidak dicoret. Di sini 3 dikali 10 pangkat min 6. Ini supaya kita lebih mudah dalam menghitungnya, kita samakan pangkatnya menjadi sama-sama. Setelah bagian ini disamakan pangkatnya menjadi sama-sama pangkat min 6, ini akan menjadi 3 dikali 10 pangkat min 6 dibagi akan berubah menjadi 0,75 dikali 10 pangkat min 6. Oleh karena itu kita bisa coret untuk mempermudah perhitungan, sehingga didapat 3 dibagi 0,75 yaitu 4, dan 2 kali 10 pangkat min 4 kita bisa coret, min 4 nya akan memiliki angka yang sama juga, tersisa 2 dibagi 1 didapatkan hasilnya 2. Sehingga dari sini kita bisa ketahui bahwa hasil nilai orde M adalah 2. Setelah kita mencari nilai orde M, selanjutnya kita cari lagi adalah nilai orde N. Di sini karena nilai orde N adalah milik B, kita lihat sebaliknya, yang mana bagian A yang sama. Di sini diketahui bahwa hasil data dari percobaan 2 dan 3 memiliki nilai A yang sama, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 4. Oleh karena itu kita bisa menggunakan data dari percobaan 2 dan 3 untuk mencari nilai N dengan mensubstitusikan data-data yang ada pada rumus tersebut. Kita telah mensubstitusikan data yang ada pada rumus sehingga didapat nilai V3 kita masukkan 3 dikali 10 pangkat min 6, dan V2 kita masukkan 3 kali 10 pangkat min 6, dan seterusnya mengikuti rumus yang telah kita buat di atasnya. Di sini kita akan melakukan pengeliminasian pada angka-angka yang sama seperti yang kita lakukan pada langkah mencari orde M sebelumnya. Di sini terdapat nilai K yang mana kita tidak perlu cari, dan terdapat 2 dikali 10 pangkat min 6. Ini sama dengan bawahnya, jadi kita bisa coret sehingga didapat 3 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 6 didapatkan hasil 1, dan 4 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 4 bisa kita coret sehingga didapat hasil 4 dibagi 2, hasilnya yaitu 2. Di sini N kita bisa tahu yaitu nilainya 0, karena sesuatu yang dipangkatkan 0 akan memiliki hasil 1. Jadi kita simpulkan orde N memiliki nilai 0. Perintah kedua, kita diminta untuk mencari nilai ketetapan dan satuannya apa. Di sini untuk mencari nilai K, kita bisa menggunakan rumus laju reaksi dengan menggunakan
Data dari percobaan 2. Di sini sebenarnya untuk mencari nilai K kita bebas saja mau menggunakan data dari percobaan berapa, tetapi untuk kali ini kita akan menggunakan data dari percobaan 2 dengan mensubstitusikan data-data yang ada ke dalam rumus. Setelah kita lakukan substitusi pada rumus dengan menggunakan data yang tercantum, didapat hasil seperti ini. Setelah itu kita bisa lakukan perhitungan, yaitu bagian A, yaitu C5H5N memiliki orde M yang bernilai 2. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 4 dipangkatkan 2 akan mendapatkan hasil 4 dikali 10 pangkat min 8. Dan yang di bagian B, yaitu CH3I memiliki orde N yang bernilai 0. Kita ingat bahwa apapun yang dipangkatkan 0 akan memiliki hasil 1. Setelah itu kita pindahkan ruas yang bagian 4 dikali 10 pangkat min 8. Kita pindah ruas karena dia perkalian, kita pindah ruas akan menjadi pembagian seperti ini. Setelah itu hasil dari pembagian ini yaitu 3 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 4 dikali 10 pangkat min 8 akan didapatkan hasil 0,75 dikali 10 pangkat 2 M pangkat min 1 S pangkat min 1. Di sini kita menggunakan M pangkat min 1 dan S pangkat min 1 karena perhitungan ini termasuk orde 2. Soal selanjutnya kita diperintahkan untuk menghitung laju reaksi jika C5H5N memiliki mol 5 kali 10 pangkat min 5 dan CH3I memiliki mol 2 dikali 10 pangkat min 5. Di sini karena kita tadi telah menghitung nilai K, bisa kita tuliskan pada bagian diketahui nilai K agar memudahkan kita dalam mengerjakan nantinya. Untuk itu kita menggunakan rumus V sama dengan K dikali nilai mol dari C5H5N yaitu 5 kali 10 pangkat min 5 dipangkat orde M dikali nilai mol dari CH3I yaitu 2 dikali 10 pangkat min 5 nilai pangkat orde N. Oleh karena itu kita lakukan substitusi dari data yang ada kepada dalam rumus. Setelah kita lakukan substitusi dari data yang ada ke dalam rumus, didapatkan hasil seperti ini, yaitu nilai K kita masukkan 0,75 kali 10 pangkat min 2, nilai orde M yaitu 2 dan nilai orde N adalah 0. Selanjutnya kita bisa hitung 0,75 dikali 10 pangkat 10 pangkat 2 yaitu bisa diartikan sebagai 75. 5 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 dapat hasilnya 25 dikali 10 pangkat min 10 dan 2 dikali 10 pangkat min 5 dipangkatkan 0 akan menghasilkan nilai 1. Sehingga dari ini kita didapatkan hasil 1825 dikali 10 pangkat min 10. Kita bisa ubah menjadi bentuk 18,25 dikali 10 pangkat min 8 dengan satuan mol per L detik. Oleh karena itu dapat disimpulkan jika suatu C5H5N memiliki mol 5 kali 10 pangkat min 5 dan CH3I memiliki mol 2 kali 10 pangkat min 5, laju reaksi yang didapat yaitu 18,25 dikali 10 pangkat min 8.